Oke, kali ini kita punya cerita tentang Nabi Soleh yang bercerita tentang unta yang keluar dari batu. Mari kita simak ceritanya. Oke, mulai unta. Oke, kali ini kita punya cerita anak tentang unta yang keluar dari batu. Wow, keluar dari batu. Yang besar banget. Yang besar batunya ya. Oke, ini ada cerita tentang Nabi Soleh merasa sedih. Ia ditantang oleh kaumnya untuk membuktikan sifat kenabiannya. Nabi Soleh kemudian berdoa dan meminta diberikan sebuah unta yang keluar dari sebuah batu yang besar sekali. Ya, sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran apa yang diucapkannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Soleh. Kemudian sebuah batu besar terbelah. Wow, terbelah. Dan keluarlah seekor unta betina. Tahu ekor betina itu artinya apa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, betina itu perempuan. Kalau hewan-hewan cuma tahu perempuan disebut betina. Kalau Ya. hewan laki-laki disebut apa tuh? Jantan. Jantan. Ya. Kalau ayam perempuan berarti ayam betina. Ya. Kalau ayam Laki-laki. jantan. Ayam jantan. Ya, betul. Ini adalah seekor unta betina, pemberian Allah sebagai pembuktian atas kebenaranku. Unta ini jangan diganggu, biarkan ia mencari makan dan minum. Allah akan menurunkan azabnya jika kalian mengganggu unta ini. Jelas Nabi Soleh. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, ada yang kemudian beriman dan mengikuti ajakan Nabi Soleh. Namun, kebanyakan orang tetap ingkar dan malah semakin bertambah kebencian mereka terhadap Nabi Soleh. Ya, emanglah orang-orang nih ya, kok malah membenci Nabi ya? Kan udah benar nabinya, tidak bohong ya. Ya, kita cerita lagi. Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya kepada jalan yang benar. Ya? Bukan, Nabi tidak boleh digambar. Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya kepada jalan yang benar. Namun, upaya Nabi Soleh tidak terlalu berhasil. Meskipun ia telah membuktikan dengan adanya unta ajaib yang sudah beranak itu, unta itu mengeluarkan air susu tidak akan habis diminum oleh ribuan orang. Wow. Kayak Dede Ataya nyusu tuh, nyusu ASI mama, tidak habis-habis kayaknya kan. Pagi nyusu, siang nyusu, malam juga nyusu. Tapi ini unta, unta ini untuk orang-orang ramai, bukan untuk bayi. Ya. Jadi orang-orang ramai itu minum susu unta dan susunya tidak habis-habis katanya. Ataya sih belum pernah sih minum susu unta nih. Nah, Ataya kan minum susu ASI aja sampai 6 bulannya. Orang-orang kafir dari kaum Samud kemudian membuat suatu rencana jahat. Mereka berniat untuk membunuh unta ajaib Nabi Soleh. Dan ternyata mereka berhasil. Ya, untanya berhasil dibunuh nih kak. Dibunuh sama orang-orang kafir, orang-orang jahat yang tidak suka dengan Nabi Soleh. Soleh, lihatlah, untamu sudah mati. Mana azab yang engkau ancamkan itu? Oh, nantang dia. Tantangan salah seorang, tantangan dari salah satu orang di antara mereka. Jadi mereka nantang. Nabi Soleh merasa sedih dengan kematian unta ajaibnya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya keajaiban dan memerintahkan untuk menjaga unta tersebut. Jadi Nabi Soleh ini merasa bersalah, padahal dia sudah mencoba menjaga untanya tapi dia lalai sehingga untanya berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi dia merasa bersalah Nabi Soleh ini dan merasa sedih.
Kemudian Nabi Soleh mencari anak unta tersebut. Namun si anak unta tersebut ternyata sudah kembali ke dalam batu yang semula mengeluarkan induk untanya. Hah? Anak-anaknya balik lagi masuk ke batu. Balik lagi masuk batu dia. Kak, kalian boleh bergembira selama 3 hari, tapi pada hari keempat azab Allah akan turun, jawab Nabi Soleh. Mendengar ancaman itu, orang-orang sudah membunuh unta ajaib itu menjadi panik dan berencana untuk membunuh Nabi Soleh. Namun Allah menggagalkan niat mereka dengan menjatuhkan batu-batu di atas mereka. Jadi pesan moralnya itu, janganlah kita membuat kerusakan atas ciptaan Allah. Seharusnya kita menjaga dan memelihara sebagai amanah dari Sang Maha Pencipta. Jadi kita itu harus menjaga ya apa-apa yang sudah diberikan sama Allah, ya, yang jangan malah merusak. Nah, ini tentang, tahukah kamu tentang unta? Unta hidup di padang pasir yang kering. Kering itu berarti tidak ada air. Kering. Unta memiliki keistimewaan sehingga mampu beradaptasi di padang pasir. Mata unta dilengkapi dengan 2 baris bulu mata lebat untuk melindungi mata dari pasir. Jadi di sini nih, di matanya itu ada bulu-bulu. Bulu matanya itu untuk melindungi dari pasir. Bulu-bulu. Apa lagi nih? Unta dapat menutup lubang hidung, telinga, dan mulut untuk mencegah pasir masuk ke tubuhnya. Jadi semua lubang yang ada di mata, mulut, sama hidung sama telinganya bisa ditutup. Jadi dia bisa menghindar dari sampah-sampah pasir, padang pasir itu. Kalau kena pasir matanya kan bisa sakit. Hidung unta memiliki kemampuan unik untuk menjebak uap air dan mengembalikan ke tubuh sehingga mencegah hilangnya air akibat pernapasan. Wow, hebat banget nih hidung unta. Dia bisa mencegah keluarnya air. Ya, itu tadi tentang unta dan Nabi Soleh ya. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Yang. Udah mati kan, Kak?